Pernahkah kita memperhatikan bahwa dua orang dapat melihat peristiwa yang sama, tetapi memiliki kesimpulan yang sangat berbeda? Mata mereka menangkap objek yang sama, telinga mereka mendengar suara yang sama, namun batin mereka melahirkan makna yang berbeda. Disinilah kehidupan memperlihatkan sebuah rahasia yang sering terlupakan. Mata hanya melihat bentuk, tetapi batinlah yang menentukan arti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita begitu mudah percaya pada apa yang tampak di depan mata. Kita menilai seseorang dari penampilannya, menilai kebahagiaan dari harta yang dimiliki, atau menilai keberhasilan dari pujian yang diterima. Padahal, apa yang terlihat belum tentu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Banyak senyum menyembunyikan luka, banyak kemewahan menyimpan kegelisahan, dan banyak kesunyian justru dipenuhi kedamaian. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan bukan terletak pada apa yang dilihat, melainkan pada cara batin menanggapi apa yang dilihat. Mata hanyalah pintu masuk pengalaman. Setelah itu, batinlah yang memberi label, menumbuhkan suka atau tidak suka, lalu menciptakan keinginan, penolakan, bahkan penderitaan. Oleh karena itu, melatih batin jauh lebih penting daripada sekadar memperbanyak pengalaman melihat dunia. Ketika mata melihat dengan kesadaran, dan batin memahami dengan kebijaksanaan, kehidupan tidak lagi dipenuhi prasangka dan kegelisahan. Kita mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana keinginan atau ketakutan kita. Dari sinilah kedamaian perlahan tumbuh, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita memandang dunia telah berubah. Pertama, mata melihat bentuk, batin melihat hakikat. Dalam ajaran Buddha, kehidupan berlangsung melalui pertemuan 6 landasan indera dengan objek-objeknya. Mata bertemu rupa, telinga bertemu suara, hidung bertemu aroma, lidah bertemu rasa, tubuh bertemu sentuhan, dan batin bertemu berbagai pikiran serta fenomena mental. Namun Buddha mengajarkan bahwa apa yang diterima oleh indera hanyalah awal dari sebuah pengalaman, bukan keseluruhan kenyataan. Mata hanya menangkap bentuk, warna, dan gerakan, tetapi tidak mampu mengetahui hakikat yang tersembunyi di baliknya. Setelah penglihatan itu muncul, batin mulai memberi nama, membandingkan, mengingat, menilai, lalu membentuk kesimpulan. Dari proses inilah lahir rasa suka atau tidak suka, senang atau kecewa, melekat atau menolak. Oleh karena itu, sesungguhnya bukan mata yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan batin yang menafsirkan apa yang mata lihat. Ketika batin dipenuhi kebijaksanaan, penglihatan menjadi jernih. Namun ketika batin dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dunia yang sama akan tampak penuh dengan ilusi. Seringkali manusia merasa dirinya mengetahui kenyataan hanya karena telah melihatnya dengan mata sendiri. Padahal yang terlihat hanyalah lapisan paling luar dari kehidupan. Kita mudah menilai seseorang dari cara berpakaian, dari jabatan yang dimiliki, dari ekspresi wajahnya, atau dari satu peristiwa yang pernah dilakukan. Kita lupa bahwa setiap manusia membawa sejarah panjang yang tidak pernah terlihat oleh mata. Di balik senyum seseorang mungkin tersimpan air mata yang tidak pernah ia tunjukkan. Di balik kemarahan seseorang mungkin tersembunyi luka yang belum pernah disembuhkan. Di balik keberhasilan yang mengagumkan mungkin ada ribuan kegagalan, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak pernah diketahui siapapun. Mata hanya melihat hasil, sedangkan batin yang bijaksana berusaha memahami perjalanan. Inilah sebabnya Buddha mengingatkan agar kita tidak terburu-buru menghakimi, karena apa yang tampak belum tentu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Kebijaksanaan dalam Dhamma mengajak kita melampaui dunia penampilan dan belajar melihat hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagaikan seseorang yang memandang bunga teratai.
Mata hanya terpukau oleh keindahan kelopaknya yang bersih dan harum. Namun batin yang memahami Dhamma melihat lebih dalam bahwa bunga itu tumbuh dari lumpur yang keruh. Justru karena lumpur itulah teratai dapat berkembang menjadi lambang kesucian. Demikian pula kehidupan manusia. Tidak sedikit pribadi yang menjadi lembut karena pernah merasakan penderitaan, menjadi bijaksana karena pernah melakukan kesalahan, dan menjadi penuh welas asih karena pernah mengalami kehilangan. Apa yang tampak hari ini hanyalah bunga yang sedang mekar. Mata tidak pernah melihat akar yang berjuang di dalam lumpur. Oleh sebab itu, orang yang bijaksana tidak hanya menghargai keindahan yang terlihat, tetapi juga menghormati proses panjang yang membentuknya. Lebih jauh lagi, Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lihat sesungguhnya tidak memiliki inti yang tetap. Semua fenomena berada dalam keadaan berubah, saling bergantung, dan tidak dapat berdiri sendiri. Ketika mata hanya terpaku pada bentuk luar, kita mudah melekat pada kecantikan, kekayaan, status, maupun berbagai pencapaian duniawi. Namun batin yang memahami hakikat melihat bahwa semuanya tunduk pada hukum ketidakkekalan, anicca. Apa yang indah akan memudar, apa yang muda akan menua, apa yang dimiliki suatu saat akan ditinggalkan. Kesadaran inilah yang membebaskan manusia dari kesombongan ketika memperoleh sesuatu dan dari keputusasaan ketika kehilangannya. Ia belajar menikmati kehidupan tanpa harus menggenggamnya dengan erat, karena memahami bahwa setiap perjumpaan selalu membawa benih perpisahan, dan setiap kelahiran selalu berjalan menuju perubahan. Ketika batin mulai memahami hakikat kehidupan, cara kita memandang dunia pun berubah secara mendasar. Kita tidak lagi tergesa-gesa memberi label baik atau buruk kepada seseorang hanya berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Kita belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi, mendengarkan sebelum menyimpulkan, memahami sebelum menghakimi, dan menumbuhkan welas asih sebelum melontarkan kritik. Disinilah mata dan batin akhirnya bekerja selaras. Mata tetap melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi batin tidak lagi diperbudak oleh prasangka, nafsu, ataupun kebencian. Semakin dalam kebijaksanaan bertumbuh, semakin kita menyadari bahwa melihat bukanlah sekadar menggunakan mata, melainkan menghadirkan kesadaran yang mampu menembus lapisan-lapisan ilusi. Sebab pada akhirnya, yang membawa manusia menuju kedamaian bukanlah banyaknya hal yang telah dilihat, melainkan kedalaman batin dalam memahami makna dari setiap apa yang dilihat. Kedua, persepsi yang tidak dijaga menjadi sumber penderitaan. Salah satu penyebab terbesar penderitaan bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan cara batin menafsirkan kenyataan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih menderita karena cerita yang kita ciptakan daripada karena peristiwa yang benar-benar terjadi. Seseorang tidak menyapa kita, lalu batin segera berbisik bahwa ia tidak menyukai kita. Seorang sahabat membalas pesan lebih lambat dari biasanya, kemudian pikiran mulai membangun berbagai dugaan yang belum tentu benar. Mendengar kabar yang belum jelas, hati dipenuhi kecemasan seolah-olah semuanya telah menjadi kenyataan. Padahal, yang terjadi hanyalah sebuah peristiwa sederhana. Selebihnya adalah hasil olahan batin yang dipenuhi prasangka, ingatan, ketakutan, dan harapan. Inilah yang dimaksud Buddha ketika menunjukkan bahwa penderitaan seringkali muncul bukan dari dunia luar, tetapi dari reaksi batin terhadap dunia luar. Dalam ajaran Buddha, proses ini terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak kita sadari. Mata melihat bentuk, lalu muncul perasaan, kemudian persepsi memberi label, pikiran mulai merangkai cerita, dan akhirnya lahirlah berbagai reaksi emosional. Semua berlangsung hanya dalam sekejap. Jika tidak disertai perhatian penuh, sati, kita akan menganggap setiap pikiran sebagai kebenaran.
Padahal pikiran hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, bukan kenyataan yang mutlak. Kesadaran mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum mempercayai isi pikiran. Dengan demikian kita belajar membedakan antara fakta dan dugaan, antara apa yang benar-benar terjadi dengan apa yang hanya dibentuk oleh imajinasi batin. Semakin sering latihan ini dilakukan, semakin sedikit ruang bagi prasangka untuk menguasai kehidupan. Bayangkan seseorang yang berjalan pada malam hari lalu melihat seutas benda panjang tergeletak di jalan. Karena cahaya yang redup, ia segera mengira benda itu adalah seekor ular berbisa. Seketika jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, napas menjadi tidak teratur, bahkan ia berlari menjauh dengan penuh ketakutan. Namun ketika matahari terbit atau cahaya lampu menyinarinya dengan jelas, ternyata benda itu hanyalah seutas tali tua yang tergeletak di tanah. Ular itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah persepsi yang keliru, tetapi akibatnya terasa nyata. Demikian pula kehidupan kita. Berapa banyak kecemasan, kemarahan, kebencian, bahkan permusuhan yang sebenarnya lahir bukan karena kenyataan, melainkan karena batin melihat tali sebagai ular. Dunia tidak selalu menyiksa kita. Seringkali persepsi kitalah yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi sumber penderitaan. Karena itulah Buddha menekankan pentingnya menjaga batin lebih daripada berusaha mengendalikan dunia. Ketika persepsi tidak dijaga, kemarahan tumbuh dari kesalahpahaman. Keserakahan lahir dari anggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan memiliki lebih banyak. Kebencian berkembang karena kita merasa orang lain adalah penyebab penderitaan kita. Semua itu berawal dari cara batin memberi makna terhadap apa yang ditangkap oleh indera. Dunia mungkin tetap sama, tetapi persepsi yang berbeda dapat melahirkan kehidupan yang sangat berbeda. Batin yang dikuasai oleh kebodohan akan melihat ancaman di mana-mana, sedangkan batin yang diterangi kebijaksanaan mampu melihat kesempatan untuk belajar, memahami, dan bertumbuh di dalam peristiwa yang sama. Oleh sebab itu, latihan spiritual dalam ajaran Buddha tidak berhenti pada menjaga ucapan dan perbuatan, tetapi menembus hingga ke akar munculnya setiap pikiran. Meditasi dan perhatian penuh bukanlah usaha untuk menghentikan pikiran, melainkan belajar mengenalinya tanpa segera mempercayainya. Saat muncul kemarahan, kita menyadari, ini adalah kemarahan. Saat muncul prasangka, kita berkata, ini hanyalah sebuah pikiran, belum tentu kenyataan. Kesadaran sederhana seperti ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia memutus rantai penderitaan sebelum berkembang menjadi ucapan yang melukai atau tindakan yang disesali. Orang yang mampu menjaga persepsinya bukan berarti ia melihat dunia tanpa masalah, tetapi ia tidak lagi diperbudak oleh cerita-cerita yang diciptakan oleh batinnya sendiri. Ketika mata melihat dengan jernih dan batin memahami dengan bijaksana, kenyataan tidak lagi menjadi musuh, melainkan menjadi guru yang membimbing kita menuju kebebasan batin. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, memahami ketidakkekalan, membuka mata kebijaksanaan.
Setiap hari mata kita menyaksikan perubahan, tetapi tidak semua perubahan benar-benar dipahami oleh batin. Kita melihat anak kecil tumbuh menjadi dewasa, rambut yang dahulu hitam perlahan dipenuhi uban, wajah yang dulu segar mulai dihiasi kerutan, dan tubuh yang dahulu kuat kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Kita melihat orang datang dan pergi dari kehidupan kita. Ada sahabat yang dahulu begitu dekat, kini hanya tinggal kenangan. Ada keluarga yang dahulu selalu berkumpul di meja makan, kini masing-masing telah menempuh jalan hidupnya sendiri. Kita melihat bangunan baru berdiri megah, lalu bertahun-tahun kemudian mulai kusam dimakan waktu. Bahkan benda kesayangan yang kita rawat dengan penuh hati pun suatu hari akan rusak. Semua ini menunjukkan satu kenyataan yang tidak pernah berhenti bekerja, segala sesuatu berubah. Namun anehnya, meskipun mata melihat perubahan setiap hari, batin seringkali tetap berharap semuanya akan tetap sama. Dalam kehidupan nyata, banyak penderitaan muncul karena kita menolak kenyataan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ketika kehilangan pekerjaan, kita merasa hidup telah berakhir. Ketika usaha mengalami kemunduran, kita menganggap masa depan telah hancur. Ketika hubungan yang telah dijaga bertahun-tahun akhirnya berpisah, kita merasa kebahagiaan ikut lenyap. Bahkan ketika orang tua mulai menua atau anak-anak mulai hidup mandiri, hati seringkali dipenuhi kesedihan karena tidak siap menerima perubahan itu. Bukan perubahan yang melukai kita, melainkan penolakan batin terhadap perubahan. Kita ingin waktu berhenti, keadaan tetap sama, dan orang-orang yang kita cintai selalu berada di sisi kita. Namun kehidupan tidak pernah menjanjikan hal itu. Dunia terus bergerak mengikuti hukumnya sendiri, sementara penderitaan muncul ketika batin bersikeras melawan arus yang tidak mungkin dihentikan. Buddha mengajarkan bahwa ketidakkekalan bukanlah kabar buruk, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Mata mungkin melihat perubahan sebagai kehilangan, tetapi batin yang memahami Dhamma melihat perubahan sebagai hukum alam yang berlaku bagi semua makhluk dan semua fenomena. Karena bunga akan layu, kita belajar menghargai keindahannya ketika masih mekar. Karena masa muda tidak akan kembali, kita terdorong menggunakannya untuk berbuat kebajikan. Karena kesempatan tidak datang dua kali dengan cara yang sama, kita belajar hadir sepenuhnya pada setiap momen kehidupan. Kesadaran akan ketidakkekalan membuat kita berhenti menunda cinta, berhenti menunda kebaikan, dan berhenti menunda latihan spiritual. Kita menyadari bahwa setiap pertemuan adalah anugerah, setiap percakapan bisa menjadi yang terakhir, dan setiap hari adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang persis sama. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain di tepi pantai sambil membangun istana pasir. Ia mencurahkan seluruh kegembiraannya untuk menyusun menara demi menara hingga terbentuk sebuah bangunan yang indah. Namun ketika ombak datang dan perlahan meruntuhkan istana itu, anak tersebut menangis karena merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu, ayahnya hanya tersenyum lembut, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia memahami bahwa pasir memang tidak pernah diciptakan untuk menjadi istana yang abadi. Bukankah seringkali kita pun menjalani kehidupan dengan cara yang sama? Kita membangun berbagai istana pasir berupa harta, jabatan, kecantikan, ketenaran, bahkan hubungan, lalu berharap semuanya bertahan selamanya. Ketika ombak kehidupan datang dalam bentuk usia tua, sakit, kegagalan, atau perpisahan, kita merasa dunia berlaku tidak adil. Padahal, bukan ombak yang keliru. Sejak awal, semua yang bersifat terbentuk memang tunduk pada hukum perubahan. Ketika batin benar-benar memahami ketidakkekalan, cara kita menjalani hidup berubah secara mendalam. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh ambisi. Kita tetap mencintai keluarga dengan sepenuh hati, tetapi tidak mencengkeram mereka dengan rasa memiliki.
Kita bersyukur ketika memperoleh keberhasilan, tetapi tidak menjadi sombong karena tahu semua itu dapat berubah. Kita bersedih ketika kehilangan, tetapi tidak tenggelam dalam keputusasaan karena memahami bahwa kehilangan pun merupakan bagian dari perjalanan hidup. Inilah kebebasan yang diajarkan Buddha. Kebebasan bukan berarti memiliki segala sesuatu, melainkan mampu tetap damai ketika segala sesuatu berubah. Mata memang akan terus menyaksikan dunia yang selalu berganti, tetapi batin yang memahami Dhamma akan melihat di balik setiap perubahan sebuah undangan untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan, melepaskan keterikatan, dan semakin mendekat pada kedamaian sejati. Keempat, mata yang jernih berasal dari batin yang bersih. Bagian terakhir ini tidak kalah penting dibandingkan seluruh pembahasan sebelumnya. Setelah memahami bahwa mata hanya melihat bentuk, menyadari bahwa persepsi yang tidak dijaga dapat melahirkan penderitaan, dan mengerti bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum ketidakkekalan, kini kita sampai pada inti dari semua latihan dalam ajaran Buddha, membersihkan batin. Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan terletak pada apa yang kita lihat, melainkan pada kualitas batin yang melihatnya. Dunia mungkin tetap sama, tetapi kehidupan dapat terasa sangat berbeda ketika batin berubah. Inilah mengapa Buddha tidak pernah mengajarkan untuk mengubah dunia terlebih dahulu, melainkan mengubah cara kita memandang dunia melalui pemurnian batin. Dalam kehidupan nyata, kita sering berharap keadaan di luar diri berubah agar kita dapat hidup dengan damai. Kita berharap orang lain lebih menghargai kita, keluarga lebih memahami kita, pasangan berubah menjadi lebih baik, pekerjaan menjadi lebih mudah, atau lingkungan menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita berpikir bahwa kebahagiaan akan datang jika semua keadaan mendukung harapan kita. Namun semakin lama menjalani hidup, kita akan menyadari bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Selalu ada orang yang berbeda pendapat, selalu ada kegagalan yang tidak direncanakan, selalu ada kehilangan yang tidak dapat dicegah. Jika kedamaian hanya bergantung pada dunia luar, maka selama itulah hidup kita akan terus diguncang oleh keadaan yang berubah-ubah. Karena itu Buddha menunjukkan jalan yang jauh lebih mendalam, bukan memaksa dunia mengikuti keinginan kita, tetapi melatih batin agar tetap damai di tengah dunia yang tidak pernah berhenti berubah. Batin ibarat sepasang kacamata yang kita gunakan setiap hari. Jika kacamatanya berwarna merah, seluruh dunia tampak kemerahan. Jika kacamatanya penuh debu, pemandangan yang indah pun terlihat kusam. Kita mungkin menyalahkan dunia karena tampak tidak menyenangkan, padahal yang perlu dibersihkan bukanlah dunia, melainkan lensa yang kita gunakan untuk melihatnya. Demikian pula batin. Ketika batin dipenuhi kebencian, kita mudah melihat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Ketika batin dipenuhi iri hati, keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman bagi diri kita. Ketika batin dikuasai keserakahan, apapun yang dimiliki selalu terasa kurang. Sebaliknya, ketika batin dipenuhi cinta kasih, metta, welas asih, karuna, sukacita atas kebahagiaan orang lain, mudita, dan keseimbangan batin, upekha, dunia yang sama tampak jauh lebih damai. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena batin telah berhenti mencemarinya dengan pandangan yang keliru. Inilah sebabnya Buddha meletakkan latihan sila, samadhi, dan panya sebagai fondasi menuju kebebasan batin. Sila menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak melukai diri sendiri maupun makhluk lain, sehingga batin terbebas dari penyesalan. Samadhi melatih pikiran agar tidak terus-menerus terseret oleh arus keinginan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang tidak ada habisnya. Dari batin yang tenang lahirlah panya, yaitu kebijaksanaan yang mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketiganya bukan sekadar teori atau ajaran yang indah untuk dibaca,
melainkan latihan yang mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit, kita tidak lagi mudah tersinggung oleh perkataan orang, tidak mudah hanyut oleh pujian ataupun celaan, dan tidak lagi kehilangan arah hanya karena keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Semakin batin dimurnikan, semakin jernih pula cara kita memandang kehidupan. Pada akhirnya, kita sampai pada sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Kebahagiaan tidak pernah bergantung pada seberapa banyak keindahan yang dilihat mata, tetapi pada seberapa bersih batin yang melihatnya. Mata hanyalah jendela yang menghubungkan kita dengan dunia, sedangkan batin adalah cermin yang memantulkan makna dari setiap pengalaman. Jika cermin itu dipenuhi debu keserakahan, noda kebencian, dan kabut kebodohan, maka dunia akan selalu tampak suram, meskipun kenyataannya tidak demikian. Namun ketika cermin itu dibersihkan melalui latihan Dhamma, kita mulai melihat kehidupan dengan mata kebijaksanaan. Kita mampu menemukan pelajaran di balik kesulitan, melihat harapan di tengah perubahan, serta menumbuhkan welas asih bahkan kepada mereka yang pernah melukai kita. Pada titik inilah judul Mata Melihat, Batin Memahami menemukan maknanya yang paling dalam. Mata memang membuka kita kepada dunia, tetapi hanya batin yang telah dimurnikan yang mampu memahami kebenaran. Dan ketika batin memahami kebenaran, kedamaian tidak lagi menjadi sesuatu yang dicari di luar diri, melainkan tumbuh dari dalam diri sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah kehidupan. Setiap hari mata kita terbuka sejak fajar hingga malam, tetapi belum tentu batin kita ikut terbangun. Kita melihat begitu banyak wajah, peristiwa, dan perubahan, namun seringkali melewati makna terdalam yang sesungguhnya ingin diajarkan oleh kehidupan. Karena itu, latihan spiritual bukan sekadar membuka mata, melainkan membangunkan batin agar mampu melihat dengan kebijaksanaan. Kehidupan akan selalu memperlihatkan suka dan duka, untung dan rugi, pujian dan celaan. Semua itu tidak dapat kita hentikan. Namun kita selalu memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana batin meresponsnya. Di sanalah letak kebebasan sejati. Bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, melainkan pada kemampuan memahami diri sendiri. Ketika mata melihat dengan penuh kesadaran dan batin memahami dengan kebijaksanaan, kita berhenti hidup dalam ilusi. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh penampilan luar, tidak mudah dikuasai oleh emosi sesaat, dan tidak lagi mengejar kebahagiaan semu yang terus berubah. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap kenyataan sebagaimana adanya. Semoga kita semua tidak hanya memiliki mata yang mampu melihat dunia, tetapi juga batin yang mampu memahami makna di balik setiap pengalaman. Sebab pada akhirnya, bukan apa yang dilihat mata yang menentukan arah hidup kita, melainkan kualitas batin yang memandangnya. Ketika batin diterangi kebijaksanaan, setiap langkah menjadi jalan menuju kedamaian, setiap perjumpaan menjadi kesempatan menumbuhkan welas asih, dan setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa pencerahan selalu dimulai dari cara kita melihat kehidupan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.